you. Sarul jadi memenuhi panggilan yang Surabaya nggak ya? Memenuhi. Semangat trainingnya cocokku, iya. Si Gaby kalau ngomong kelihatan muda, saya tahu mending bandnya. Saya kapan masuk penjara sih? Proses guys. Tapi kita doain semoga dia di BAP hari ini ya. 500 orang ya, 300 orang di Igoy, 200 orang di Tok Tok. Kita doain ya. Semoga siapa? Si Isa Zega ya. Adrena Isa Zega nanti di BAP nggak keluar lagi. Nanti dipanggil nih ya kan. Ada pasal-pasalnya kan nanti takutnya apa dia pergi-pergian ya kan, langsung di hup gitu loh, langsung nggak boleh pulang. Kemarin juga gitu guys, panggilan pertama dia datang walaupun sakit dulu. Itu ada gua ada saksi ya, gua saksinya. Jadi waktu tahun 2022 itu aku masih berteman sama dia, ya kan, masih dekat. Panggilan pertama gue nggak ada tuh di situ, gue lagi di mana gitu ya. Dia bilang, Yoke, lu ada kenalan dokter nggak? Mami perlu surat sakit nih biar diperpanjang karena kata pengacara mami diundur-undur dulu aja. Terus dia datang lah di BAP segala macem, boleh pulang katanya kan nanti di BAP yang kedua. Nah di BAP kedua ternyata pas dia datang itu ada pasal baru. Pasalnya itu kesaksian palsu. Nah di situ dia ketengkong, nggak boleh pulang lagi guys. Jadi dia ditangkap tuh keadaan nggak siap gitu, dan lagi puasa ya, kalau nggak salah April 2022 gitu. Nanti aku kasih lihat itunya ya. Jadi kalau misalnya nanti hari ini dia nggak boleh pulang, gue nggak kaget. Karena dia udah keluar kan. Tadi dia di hotelnya, karena orang kan itu light post nggak, itu benar guys, itu asli. Karena apa? Lucinta Luna ini baru berapa hari yang lalu ya kan ngomong-ngomong tentang dia dijahatin sama Isa Sega. Jadi ini real, bukan seminggu yang lalu. No, it's real. Dia lagi di Surabaya, karena kalau misalnya dia tidak memenuhi panggilan ini ya, dia bakal langsung dijemput paksa. Nah kalau udah dijemput paksa, ribet itunya bandingnya. Jadi dia sebagai warga negara Indonesia yang baik, dia memenuhi panggilan katanya gitu. Makanya dia ada di Surabaya. Karena nih kalian jangan kaget ya, Marisa Ica Mulyana itu adalah advokat. Jadi dia bukan pengacaranya, tapi dia bakal menurunkan salah satu pengacaranya dia untuk menangani kasusnya Isa Zega. Jadi orang-orang pada kaget yang kemarin pada support Yoke itu hoax, Yoke itu nggak benar. Kaget gitu loh. Hah? Gitu loh. Kok Marisa Ica support penista agama gitu loh. Pada kaget guys. Advokado ala-ala. Iya, tapi kan dia udah ada badge. Udah, kemarin inget gak guys yang mereka bilang, iya gue tuh sombong, nih lihat dong, kartu advokado aku katanya gitu kan. Inget nggak dia ngomong gitu ya kan? Mami Eno, love you Backingannya masih Fitri. Kalau Fitri itu dia di Krim Sus ya, Krim atau Krim Sus gitu. Kalau misalnya kalau Marisa Ica itu backingannya di imigrasi sama Interpol sama sosial media ya. Apa kabar? Baik sayangku. Ingat pas di mobil kan, mobil di mana? Iya benar, si Marisa Ica lagi pamer-pamer itu kan, saya adalah advokado katanya gitu kan. Yoke doakan anakku cepat sembuh ya, Arisha. Cepat sembuh ya anaknya sayangnya. Nggak ada penyakit yang nggak bisa sembuhkan sama Tuhan gitu. Berserah aja ke Tuhan. Manusia itu cuman bisa berdoa dan melanjutkan gitu hari-harinya. Kalau misalnya Tuhan kasih kehendak untuk sembuh kok, amin. Kurusan iya.
Luar biasa loh berduduk ini. Kenapa sayang? Luar biasanya biasa aja aku. Nggak ada yang luar biasa. Kayak ke tahun baruan kemana? Ke Las Vegas. Nanti Sahrul bikin video kayak self video. Enggak. Lucunya kemarin waktu dia di penjara itu, dia kan nggak boleh pakai handphone ya guys. Tapi dia dapat, kayaknya dia tulis nomor gue dari si Ata kalian, nulis apa nomor telepon WA gue. Tiba-tiba dia yang WA gue, Yoke ini mami angkat gitu kan. Gue siapa, mami siapa gitu kan. Terus dia dia telepon, ini Yoke Cong, ini mami Cong, dia bilang gitu. Gue manggil gue Cong kan. Kenapa mami? Iya, happy loh, dia di penjara happy loh. Mami sih baik-baik. Tadinya rada sedih gitu ya. Yang gue ingat gue gini, iya mami tuh sekarang masih di Jakarta Selatan ya, masih belum di Pondok Bambu ya. Mami ini di lantai 4 atau lantai 5 gitu, koop. Jadi ada laki-lakinya, ada perempuannya gitu kan. Ya mami ini banyak yang ngefans loh sama mami di sini katanya gitu ya. Banyak yang ngefans loh katanya sama mami. Ya mami betah-betah aja lah di sini. Mami tuh nggak bersalah, dia bilang gitu, ya kan? Dia happy. Sumpah guys, gua nggak bohong, dia happy di penjara. Itu yang masih di Jakarta Selatan, belum pindah ke Pondok Bambu, ya kan? Terus habis itu si siapa? Si Isa bilang, boleh dong Yok ke mami mau jajan, dia bilang gitu, transferin mami. Ya nggak apa-apa mi, aku nggak bisa bantu banyak ya gitu. Aku kasih 1 juta kalau nggak salah kan. Dikasih nomor rekening temennya yang di sana, gue kirim lah. Terus nggak berapa lama kemudian gue nanya lagi kabarnya, gimana kabarnya mami sama temennya. Tunggu ya mami lagi di mana gitu. Telepon lagi. Jadi gue telepon dia tuh 2 kali guys ya. Aduh, yang begini bye, bodoh kali. Jadi dia itu, si Isa itu telepon gue 2 kali waktu dia di Jaksel, masih di unit lantai berapa gitu ya. Enak kok di sini, bisa olahraga, ada udara bebas, dia bilang gitu. Kayak ya udahlah, hitung-hitung ret dia bilang gitu. Dia hitung-hitung liburan loh, dia bilang. Ya gue denger begitu ya gue nggak cemas gitu, karena dia kayak yang nggak sedih nggak apa guys gitu ya. Terus pas dipindahin ke Pondok Bambu, nah dia di situ sedih. Dia di situ udah mulai kelihatan karena kan dikasih jadwal sidang kan. Nah di situ dia down guys. Itu aku sebenarnya aku rekam tuh suaranya dia, cuman ada di handphone Samsung atau apa, gua nggak itu. Pokoknya intinya dia udah mulai merenung, suaranya beda. Yoke bantuin mami dong gitu. Kenapa mi? Ya mami begini, kok orang jahat ya sama mami tuh nggak salah. Udah mulai merenung dia. Mami tuh nggak salah. Pokoknya awas ya, orang-orang yang ngejahatin mami pasti mami akan sumpahin, nggak bakal aku kasih mereka ampun, dia bilang gitu kan. Lihat aja tuh, mami keluar habis semua mereka, dia bilang gitu. Dia dendam jadinya kan. Udah mi, ikhlasin aja, gue bilang gitu. Mami tenang aja di sana, semoga mami cepet keluar, gue bilang gitu kan ya. Iya, terus dia nangis itu ada saksinya, temen gue. Karena pas gue telepon gitu, gue lagi nginep di rumah temen gue, ya kan. Terus boleh nggak Yoke transfer buat mami perlu bayar ini bayar itu, dia bilang gitu. Ya aku nggak bisa bantu banyak ya mi gitu. Aku transfer lagi kalau nggak salah 2 juta gitu kan. Itu gue rekam tuh, cuman gue udah delete guys. Gitu. Di kantor bisa live nggak? Bisa.
masuk penjara di sana ini. Gue bilang ya, terus si Ata bilang, kak gimana ya, ini kan dia masih kontrak kan guys di apa ruko-rukonya itu yang di Jalan Tebet itu, yang di Jalan Palbatu 3 nomor 58 sebelahnya seberangnya Bank Mandiri. Kak aku nggak bisa perpanjang ini, dia bilang gitu. Terus gue bilang, terus gimana dong tak? Nggak tahu nih, kayaknya aku harus jual barang-barangnya mami, dia bilang gitu. Abang apa aja yang boleh dijual, apa aja boleh asal jangan Hermesnya, dia bilang gitu. Oke lah, tadinya mobil Mini Coopernya mau ditarik sama leasing karena dia nggak bayar kan. Terus mobil Fortunernya mau diambil sama NBS karena dia kontrak kerja 1 tahun tapi udah masuk penjara gitu kan. Jadi sama si Noni itu yang NBS itu tadinya mau ditarik mobil Fortuner, ya kan. Tapi gue bilang janganlah kak, janganlah teteh, kasihan, kata bilang gitu kan, ini musibah. Gue bilang gitu, kasih dia waktu lah. Aku ngomong gitu sama teh Noninya tuh ya, nanti gue kasih lihat ya capturean itunya, chattingannya. Janganlah teteh, kasihan, gue bilang gitu. Tadinya mau diambil mobilnya, nggak ada dia. Jadi kalau misalnya dibilang dia ada harta tuh nggak ada guys. Bukan Atta Halilintar, Atta Pantau ya. Dan dia pas keluar tuh gue udah orang pertama yang ya, orang pertama itu dia Dokter Oki yang terima kasih, orang kedua tuh gue. Makanya gue kayak gini loh, pertemanan gue sama dia tuh ya mungkin singkat gitu, nggak terlalu intens, cuman gue deket gak sama dia, makanya gue tahu sedetail-detailnya dia apa tuh gue tahu ya. Orang yang terjahat yang gue pernah kenal ya, yang pernah jadi temen gue itu adalah si Isa Zega. Makanya waktu Luna ngomong iya aku kaget gitu, sebenarnya gue nggak bisa terlalu support Luna karena gue belum kenal Isa Zega waktu itu. Cuman dia bangga banget Isa Zega menjarain Luna. Iya tuh sialan anak itu ya, nggak tahu diri. Kalau tanpa gue Luna itu cuman bencong jalanan, dia bilang gitu ya. Karena gue aja gitu dia bisa jadi terkenal, dia bilang gitu. Sama kayak Mbak Gebi ya, Taliokin nanti suruh mandorin tukang di rumah, itu duitnya pasti habis guys, percaya. Orang yang di penjara itu apalagi yang nggak, dia kan penghasilannya dari endorse segala macam, habis dia pasti dimiskinkan. Jadi kalau misalnya dia sekarang hahihi gitu ya, bilang oh iya aku tuh orang kaya segala macam, Tuhan itu nggak bakal tidur. Orang yang sombong, orang yang membanggakan duit kayak begitu habis, percaya deh sama gue deh. Gue pernah sedekat itu. Jadi sebenarnya gue sebagai manusia gue lihat dia manusia ya, sebenarnya sedih sih ngelihat orang kayak begitu karena gue pernah kenal dia. Tapi karena ngelihat kejahatannya dia dan sifatnya dia, gue nggak iba gitu ya. Gue nggak tega gitu, gue tega gitu karena kadang-kadang manusia itu harus ditegur gitu ya. Semoga nanti dia masuk penjara yang kedua kali ya. Jadi kalau dia bilang, oh mana buktinya kemarin yang di penjara, kan gak ada buktinya. Nah gue baru kasih lihat kan surat keputusan pengadilan dia jadi tersangka kan segala macem kan. Nah ini yang bakal kedua kalinya dan lama guys ini. Apalagi ada laporan susulan nanti ya, Lucinta Luna atau segala macam. Jadi nanti diperberat gitu loh. Emang itu harta dia kan, rumah bukan atas nama dia, nggak rumahnya. Guys aku nanya, kalau rumah nyicil bisa balik nama nggak? Ya, setahu aku itu KPR-nya KPR Miss Cindi, tapi sertifikat tanahnya seperti kayaknya serah timahnya di balik nama ke Isa Zega deh. Bisa nggak kayak gitu? Bisa ya. Orangnya nggak punya yang bisa adalah, tapi lama prosesnya. Emang Sahrul udah masuk positif bui ya, kita doain aja lah guys.
laporan dia bener kok, nunggu lunas dulu ya, bukan sertifikatnya. Pas akad kayaknya serah terima akadnya, kayaknya ganti nama dia, balik nama, bukan sertifikat kan, nggak bisa sertifikat ah. Bisa balik nama, lanjut cicilan. Itu kredit. Emang udah ketangkep belum, lagi di BAP. Kalau di take over bisa, mungkin di take over ya. Atau nggak dia di apa, tentang di notaris bahwa dia yang bakal menyelesaikan pembayaran itu kali. LL udah bongkar kelakuannya Sahrul, tapi Sahrul ngeles pinter banget. Karena Lucinta Luna ceritanya miris guys ya. Dia di frame, dia dicepuin ya sama Iza Zega karena apa? Karena balas dendam. Iza Zega itu nggak mau ada satu waria ya atau transgender yang lebih terkenal dari dia, lebih kaya dari dia, lebih cantik dari dia, nggak mau tersaingi. Makanya kenapa sampai Melly Bradley aja pindah ke Australia, nggak kuat berteman sama Sahrul. Halo Kak Monik, tebak job Desta, lihat oke. Masih flu. Kapan balik lagi? Tunggu. Tapi lu hoax semua. Nih, Padel ya. Gua hoaxnya di mana coba? Gua paling suka loh kalau misalnya ada orang bilang gua hoax. Gua kasih bukti nih. Nggak ada lifeline-nya yang bisa memberikan bukti seperti gua. Ayo coba Padel 3576 apa? Gua hoaxnya apa? Gua tantang dong. Jualan. Gue waktu ke Melbourne nanya sama dia kok advertisementnya. Katanya gua hoax apa? Hoaxnya apa? Belum tentu kamu suci. Nggak ada yang pernah aku bilang suci. Kasus Ica sama almarhum bener. Dia sampai kaget. Aku dapatnya dari mana? Gue inget dulu Melly dekatnya kayak apa waktu sebelum Melly itu sama Lucinta Luna itu pernah tinggal satu tempat guys. Coba kalau kalian pikir deh, mereka pernah jadi roommate ya, mereka pernah hidup bareng, pernah jualan lontong sayur bareng, sampai dijahatin segitunya loh si Lucinta Luna sama si Melly. Kakak ada kakak lihat nggak di VT-nya Ica dilaporin aja si siapa, si Fitri katanya mau laporin gua ke Interpol, ke FBI. Cucok kali seorang gue dilaporin di FBI. Kadang-kadang orang tuh tolol. Hebat sih, apa katanya nggak lulus sekolah SD tapi nggak masuk
nggak masuk sekolah, nggak masuk dan suka ngelawan dosen, ya kan? Kepinteran. Gimana nggak sekolah SD tapi bisa ketemu sama dosen nggak? Sampai buat giveaway, ya kan? Tolong report ke gue, nyaman aja tuh. Nanti gue pulang ke Indonesia heboh gak? Bahas Ica lagi kayak Yoke biar Ica nggak menye-menye. Ica lagi operasi hidung guys di Vietnam. Dia kena mental, hidungnya kecil sebelah. Kemarin gua kamu tipu aku lagi dengan penyakit namamu. Semakin lama aku pun bisa benar-benar menjadi gila. Aku bukan waria Isa yang bisa menistakan agamanya karena pengen ke Makkah. Agak bindeng ya kak, lagi sakit flu sih. Pilek minum es ya gimana? Lagi ngantuk. Gue nggak suka minuman, nggak suka minuman panas. Jadi nggak ada ya yang bilang hoax ya, cuma ngomong hoax doang. Habis gitu nggak ada ngomong konteksnya apa. Bener kakak maling di rumahnya Juli. Nih, gue sebenarnya nggak mau ngebahas itu dan pernah gue bahas juga. Guys, waktu gue ketemu Juli itu gue lagi kayaknya ya. Kalian dengar, kalau misalnya kalian dengar podcastnya si Isa sama si Marisa Ica, dia bilang gue itu baru cerai dari mantan laki gue. Gue dulu pernah jadi kaya, ya kan? Masa gue maling sih? Coba kalian pikir deh, ya. Demi apapun gue tidak pernah maling, ya. Mau maling cek kek, mau maling jam tangan kek, mau miling baju kek, mau miling. Dia bilang maling apa sih gue? Maling baju kan atau apa kan? Ya Allah. Bajunya si siapa? Si Juli gue mau ambil. Yang kayak begitu, emak-emak palsu-palsu. Juli game enggak, kalau misalnya itu benar guys, dia punya villa itu benar. Gue udah lihat sertifikatnya soalnya. Jadi kalau misalnya itu dia benar. Terus si Sajaga bilang, aku pernah kok naik mobilnya Mini Coopernya. Enggak, Juli nggak punya mobil Mini Cooper. Dia punya mobil BMW X3 gitu, X3 tapi tuh udah tahun lama punya, tahun jebot punya, 2010-an gitu. Terus dia punya Mercedes Benz gitu, yang coupe, yang bisa dibuka gitu, ya. Comfortable. Aduh, tahun 2000-an udah jebot. Nggak ada dia mobil baru, nggak ada. 2010 ke bawah yang kilometernya udah 100.000 kilo ke atas, yang bobrok gitu loh. Nih, kalau kalian bisa lihat ekspresinya, aku rada melenceng ke Fadel dikit ya. Kalau kalian bisa lihat ekspresinya Bang Edwin kemarin si Laura di BAP, pasti ada sesuatu yang nggak benar atau yang diinginkan. Lu lihat deh ekspresinya Bang Edwin, nggak happy ya. Makanya mungkin nih kita sekarang diam, I think there's something wrong. Gue udah wanti-wanti kan, ini Fadel itu udah permainannya Fitri, Ica Marisa sama Rasman. Jadi kalian nggak bisa bilang Fadel itu bakal masuk guys. Ada kemungkinan nih kita bisa masuk loh, karena nih kita mengancam Rasman sama keluarganya Fadel ya. Jadi hati-hati, gue udah bilang dari awal kan. Kalian nggak itu sih, nggak dengerin aku udah tahu permainannya Fitri itu apa. Makanya kenapa aku bahas Marisa Ica, Fitri, karena mereka dibalik semua ini.
Tapi gue nggak tahu ya apa hasilnya gimana. Fitri jahat banget jadi human ya. Guys, tahu nggak kenapa dia deketin si Iza Zega? Nih ya, buat kalian tahu, si Fitri itu ngedeketin Iza Zega karena dia tahu Iza Zega bisa melaporkan Nikita Mirzani kesaksian palsu. Makanya dia deketin Iza Zega. Ingat nggak, Iza Zega pernah bilang, cuman Kak Fitri loh yang bisa stop aku ngelaporin Nikita Mirzani. Tapi kalau misalnya Kak Fitri bilang aku harus maju, ya gimana? Dia bilang gitu kan, maju. All about that katanya gitulah, ala-ala itu kan. Nah, kenapa Fitri itu ngedeketin Marissa Ica? Karena dia tahu Marissa Ica itu backingannya cyber sama imigrasi. Makanya kemarin kalau misalnya kalian tanya ya, kok bisa sih Iza Zega masuk ke Indonesia nggak kelacak? Karena di hold sama Marissa Ica. Ya, gue sekarang lagi nunggu data-datanya Iza Zega. Nanti kalau misalnya nanti gue kasih lihat buktinya, kalian kecengoh ya guys. Gue tuh kalau ngomong tuh nggak cuma asal ceplas-ceplos doang. Pasti gue kasih bukti ya kan. Nih buat kalian yang nggak tahu ya, warga-warga awam ya, 1.700 orang, 1.100 di TokTok, 600 di Igo ya. Aku itu bisa ngelacak orang dari email segala macam, dan itu 20 akurat gitu, 24 karat, bukannya 100% akurat. Karena kalau data kalian yang mau wifi mau apa, gue bisa cek gitu ya, lokasinya titiknya di mana. Jadi kemarin kalau misalnya mereka dia bilang gue nggak ke Indonesia atau kemana, orang di check postnya di situ, namanya check post ya, buat yang ngerti-ngerti aja. Kenapa gue bisa berani ngomong gini? Karena gue di Amerika. Kalau di Indonesia check post itu nggak boleh, karena cuman orang tertentu aja. Tapi kan gue IT, gue punya orang IT Amerika yang bisa ngelacak, jadi nggak perlu orang Indo. Cek kalau dari nomor HP bisa dilacak nggak? Soalnya aku mau cari, bisa, tapi bayarnya mahal. Sekali cek gitu 2 juta, karena harus pakai sistem gitu-gitulah. Bisa kok. Zega goreng emang meresahkan. Mau tahu 3 donatur, banyak donaturnya dia. Nih ya, buat kasih tahu ya, salah satu donaturnya yang paling hebat adalah Sela Sokia ya. Makanya dia bisa mengumrohkan ya, 2 kali loh umrohnya. Terus skincare-nya ya kan. Terus nomor 2 Miss Cindy KF Skin Beauty ya. Nomor 3 Bu Heni Segara ya kan. Nomor 4 Mira Hayati. Nomor 5 jangan kaget nih ya, Dr. Oki, salah satu donaturnya. Nomor 6 Noni NBS ya kan. Kan Dr. Oki dulu temennya dia. Jadi daripada si Iza Zega tapi ujung-ujungnya Dr. Oki juga dibully sama Iza Zega sih. Ica mah enggak, Ica mah pelit, orangnya pelit dia, nggak mau ngasih duit. Sampai sekarang Dr. Oki masih donatur, kayaknya kemarin baru ditransfer deh, makanya diem ya kan. Udah lama dia bilang gitu paling. Tapi secara nggak langsung, kalian lucu nggak? Yang ngelaporin di Surabaya itu kan Mas Gilang sama Mbak Sandi kan. Yang jadi saksinya siapa coba? Coba tebak. Kalian harusnya udah tahu sih, kalau misalnya orang-orang yang tahu, kalian harusnya tahu sih. Siapa coba? Gua tunggu dulu. Siapa yang jadi saksinya di sana? Dr. Oki sama Niki kan. Gila nggak tuh ya? Seorang Dr. Oki meluangkan waktunya untuk melaporkan Iza Zega. Jelingan nggak?
Gilingan padi nggak tuh? Emang benerkah dia seorang, apakah itu lama? Itu bener. Sebenarnya Dokter Oki bukan ular, cuman kan di Jakarta ini kita harus cari aman guys ya. Itu lumrah sih buat gue ya, buat orang-orang apalagi yang punya bisnis, yang punya apa klinik. Jadi nggak bisa satu pihak itu nggak bisa harus apa, harus namanya social networking. Kalau bisa jangan punya musuh lah, intinya begitu. Kan selama ini Dokter Oki nggak punya musuh. Baru-baru aja Dokter Oki berantem sama apa, Ibu Heni gitu kan, sama siapa, dia berantemnya sama Bu Heni doang sih. Lah kemarin-kemarin yang produksiin skincare-nya siapa? Bu Heni kan. Awal-awalnya temen, awal-awalnya business partner ya kan. Terus sekarang berantem karena apa? Ketahuan dua-duanya itu sesuatu ya kan, etiket biru. SS juga sama-sama, mereka tuh sama semuanya guys, ujung-ujungnya sama semua. Makanya aku kaget gitu, kok aku bisa di-add sama Dokter Oki. Oh ternyata dia nggak mau aku bahas dia gitu loh, kan aku pernah bahas dia. Money laundry semua, betul. That's right. Ya kan yang ada pabrik itu Ibu Heni Segara, tapi mungkin dikecewakan bertobat M. Nggak kecewa, dia pasti apa kesel karena resellernya diambil sama Bu Heni. Awal guys, mereka itu bisnis nggak setahun 2 tahun guys, panjang, makanya bagi-bagi hasil. Kalau sekarang baru ngoceh-ngoceh karena ada yang dirugikan. Kalau sama-sama menguntung mah diem-diem baik. Yang nonjok Isa dulu siapa? Ya bapak-bapak lah. Lu nanyanya yang bayar siapa? Fitri Sahuteru. Cici nggak boleh bahas siapa? Boleh bahas sama siapa kok? Nggak ada yang gua itu off limit, nggak ada. Bukannya dulu LL bilang dia BA-nya selamanya SS, cuma ala-ala peres doang. Yang pasti kapok lah ke klinik-klinik, krimnya nggak jelas mukanya ya. Pakai tea tree oil aja guys, Body Shop kayak apa kayak RH kayak. Gimana Mahari Kemala? Sebenarnya gue nggak mau ngomongin ini ya, atau bukan ranah gue juga. Cuman buat kalian yang pengen tahu Maharani itu apa sama Mbak Sandi, cuman ego aja mereka yang tadinya nothing have something gitu kan. Terus apa, nggak ada yang bisa equal gitu guys ya. Kalau mereka punya perusahaan, apalagi dari nothing terus jadi something, pasti harus sharing kan. Salah satunya nggak mau sharing. Dan yang aku tahunya, jadi si apa, ini melenceng dikit lah ya. Jadi Maharani ini bikin produk-produk katanya apa, MS Glow Beauty atau MS Glow apa gitu. Harusnya jangan pakai nama MS Glow kalau mau bikin sendiri tanpa profit sharing, jangan itu katanya. Makanya pecah kongsi, makanya kenapa dituntut sama MS Glow ya, biar kalian ngerti ya. Gue ini nggak dibayar Sandi, nggak dibayar Maharani ya. Gue denger dari A1 nih. Jadi apa, Maharani itu dia pakai namanya MS Glow Beauty, MS Glow apalah, produk-produknya dia gitu kan. Terus ditegur lah
ditegur dia marah, kan kita sama-sama owner, kenapa aku nggak bisa pakai namanya MS Glow, dia bilang gitu kan. Ya kalau profit sharing, produk bersama oke, tapi itu kan enggak gitu loh. Ya kan gitu, terus disomasi lah, terus dua-duanya egonya pada marah gitu kan, jadi didepak deh gitu. Udah kaya guys, itu 1 triliun udah ada tuh asetnya. Maharani doang ya, Maharani asetnya udah ada 1 triliun kali. Kalau Sandi lebih banyak lagi. MS Kosmetik, betul. Harusnya Maharani apa gitu kan. Gitu yang buat kalian tahu ya. It's not a big deal sih, ujung-ujungnya mereka kaya-kaya juga lah guys, bukan urusan kita juga sih sebenarnya. Mau dokter Oki kek, mau apa, dokter Richard kek, sama aja ujung-ujungnya yang mereka bikin kaya, yang membuat mereka kaya itu siapa? Kita juga guys. Kalau kalian nggak ada yang beli produknya, mereka nggak ada pemutarannya, itu mati. Percaya sama gue, mati. Ya Ivan Gunawan kan di itu, nggak usah kan Ivan Gunawan, Bunda Korla aja yang baru kenal sama Maharani aja garda terdepannya banget. Orang itu nggak ada yang apa pure apa suci, itu nggak ada, pasti ada itunya, ada jahatnya. Gue nggak bilang Maharani jahat ya, tapi namanya bisnis guys, pasti ada serakah-serakahnya. Uang itu bisa merubah orang. Dan orang bisa dirubah dengan uang. Sama aja gak sih? Kira-kira asetnya Isa ada berapa ya? 3-4 M lah. Thank you gift-nya. Uang panas sih ya. Kalian juga jangan mikir dokter Oki mau nusuk NM, enggak. Dokter Oki tuh ya namanya dia punya klinik, punya brand ya kan. Ujung-ujungnya ya bisnis. Everything is about money. Kalau misalnya orang itu tidak menguntungkan, ya nggak mungkin dia jadiin brand ambassador juga. Gimana kan Niki ke Yoko sekarang masih marah? Katanya dia mau nonjok gue katanya. Katanya, cuman ya udahlah, masih marah dia, Niki. It's okay. Marah itu apa, emosi orang gitu kan, belum waktunya aja. Marah gara-gara apa dia? Karena gue ngebahas apa, Loli, terus apa lakinya. Nih buat Nikita Mirzani ya, kalau misalnya denger ya, Nikita Mirzani, Mawardi, saya Yoga Hargono, apapun yang saya katakan itu didengar dari salah satunya mantan asisten lu, ya kan. Kedua Fitri itu ngomong kemana-mana, ya kan, tentang lu. Ya gue sampein lah. Kalau misalnya gue salah kata, ya itu dari Fitri, bukan gue. Mana kenal sama lu sih, apa yang terjadi? Ya orang-orang sekitar lu ngoceh lah. Sampai gue ada rekaman lu segala macam, buat apa coba? Tapi ya udah kan, gue personal problem nggak punya sama Nikita gitu loh. Jadi gitu ya Nick, gue tidak mengada-ngada. Kalau misalnya suatu hari kalau mau ngomong sama gue, ya gue sih siap-siap aja. Nomor gue udah nggak blok kok nomor lu kok. Gitu. Lu bisa tanya gue apa aja. Gue udah ngomong sama Yolo, sama Kak Putri Jimbo, sama Dr. Francisca, sama Dr. Dinar Candy. Gue bilang, kalau Nikita mau ngomong sama gue anytime. Tapi kalau misalnya dia mau marah-marah doang, ngapain? Udah 4 tahun juga gue sendiri kok. Gue nggak perlu validasi siapa-siapa. Emang lu juga salah, gue juga salah ya kan. Kapan dia ditangkap ya? Semoga hari ini dia ditangkap ya guys.
Iya nggak, aku nggak bakal warnain rambutnya. Kayak aku pakai skincare apa nggak pakai skincare. Tapi kayak aku nggak ada omongan sama dokter Boyke. Siapa dokter Boyke? Oh, dokter Oki. Kok dokter Boyke? Apa hubungannya sama dokter Boyke? Dokter Francisca biasa operasi apa? Operasi tete. 3 orang yang dioperasi tete di sana kalau nggak salah, Mami Ola, Niki, sama Dinar Candy. Kalau nggak salah ya, takut salah 3. Lu lihat aja itunya apa? Postingannya dokter Francisca. Iya, ini ada yang dokter Oki sampai ngasih nomor WA, tapi gue kagak di itu. Ternyata dia cuma nyari aman doang. Gue kagak pernah dia DM gue, dia WA gue, habis itu udah aja nggak ada etikat apa gitu. Dia mungkin sibuk ya. Kalau ada apa-apa Yoke WA dokter aja katanya. Gue udah WA kagak dijawab, ya udah aja lah. Gue tetep bahas ya kan. Kan netizen bingung kan, karena Iza Zega ngomong dokter Oki begini, nih kita ngomong dokter Oki begitu. Gue di tengah-tengah dong yang netral kan. Emang bener guys, dokter Oki itu apa, cari aman, itu bener. Laporan Ola nggak jalan, ribet. Laporan Ola apa buzzer. Nggak bisa lupain dokter Oki, soalnya asetnya CNM Oki itu. Ya oke lah. Dokter Oki baik kok, dokter Boyke baik kok, mengedukasi, tapi nggak nyambung. Jaka sembung bawa goblok, jaka sembung bawa golok, nggak nyambung. Orang ngomongin dokter Oki kok dokter Boyke yang dibawa. Kaisa dipanggil hari ini. Di BAP-nya lama tuh. Kita tunggu ya update-annya dia. Kalau dia bikin story berarti dia boleh pulang. Kalau dia nggak bikin story berarti dia ditangkap. Itu aja guys ya. Kalau nanti dia pulang bikin story gitu kan, pasti dia ngejek kan, berarti dia boleh pulang. Tapi kalau misalnya dia nggak bikin story berarti dia ditangkap. Gitu aja. Jember hadir, hai. Oh, sini kita juga marah karena gue bilang apa, Fitri lebih kaya daripada Nikita. Ya kan itu cuman opini. Kalau misalnya mau benernya tunjukin aja aset lu berapa, asetnya si Fitri berapa. Susah amat. Dia nggak kena ITE karena disebut nama panjangnya. Ada Sandy Soundesip, nanti pakai ahli bahasa bisa saya nggak? Karena udah ada 2 saksi, Dr. Oki dan Sandy, Dr. Oki dan Nikita kan. Terus nanti pakai ahli bahasa, terus nanti cari ahli sosial media, kena itu mau beralibi apa? Dan dia ngomongin anak bayi yang masih bayi yang masih dikandung, ngerti nggak sih? Nyumpahin itu sih. Loh, kakak ribut lagi sama Niki? Enggak, gue cuma ngasih tahu aja kan, kalian pada nanya kak gimana hubungannya sama Niki masih marah sama gue. Tapi rumah Fitri itu besar sekali ya, betul. Kak Sisa nggak pernah bawa nama kamu, kenapa? Takut sama Kak Putri Jimbo? Karena kan kemarin dia disamperin sama keluarganya Kak Putri. Kalau udah saksi-saksi nanti ada baru panggilan lagi, nggak bisa pulang. Kalau udah Sandi banyak nama, orang temannya dia Sandi Ship, udah nggak bisa dulu, cek aja walaupun bahas Sandi yang punya skincare.
yang apa lagi hamil. Nanti ada saksi bahasanya guys. Jangan sok pinter deh. Kalian bukan bukan penyidik kan? Terus apa Gigi Water dia bilang gitu kan apa? Ya nggak? Ah, jangan sok pinter deh. Emang PP-nya papanya Putri kak apa? Emang papanya Putri apa kak? 100% nggak kena. Kalau nggak kena nggak mungkin dia dipanggil say. Lu kira dokter Oki sama apa? Dokter Oki sama siapa? Dokter Oki sama Nikita Mirzani mau jauh-jauh ke Surabaya mau buang-buang waktu. Coba lu pikirin deh. Ya kan? Seorang Nikita Mirzani mau jauh-jauh terbang ke Jawa Timur mau ngabisin waktu buat apa kalau misalnya dia tahu itu pasalnya itu. Kadang-kadang kalian apa ini kalian anaknya saja gak? Kayaknya ini agak serius sih kasus saya, kasus serius. Mami online kerja apa sih dunia hiburan kok bisa terkenal? Barbar Kuy. Dia apa? Ituin dia terkenalnya itu pertama kali itu karena dia manajernya NLL. Begitu ya, say. Kerjaan apa sih Ci ini? No? Di TokTok masih lebih banyak ya guys, 1.500 tuh yang nonton tuh. Ya, gara-gara ini metong nggak guys? Masih nyala nggak? Oke. Di Igoi masih nyala nggak? Nyala kan, aman kan? Udahlah nggak usah kamera itulah. Coba ketik dong komentarnya mana. Kalau TokTok aman kan, di Igoi nyama masih aman. Oke. Si nenek kabur belum balik tuh, takutnya sama Putri. Sebenarnya dia nggak takut sama Putri, cuman dia PR ngelawan keluarganya Putri. dia nggak takut guys. Kalau takut dia dari awal nggak bakal berurusan sama Kak Putri. Dia nggak takut, dia geram, cuman dia tahu dia nggak bisa apa-apa karena keluarganya Putri solid gitu loh. Putri siapa? Kak Putri Jimbo. Emang keluarganya Kak Putri siapa? Ya tanya aja sama Kak Putrinya lah. Masa gua harus ngebongkar siapa? Berarti Isa sudah memenuhi panggilan Kak. Iya, memenuhi panggilan, tapi boleh pulang nggak boleh pulang kita lihat nanti ya guys. Yang di Igoi udahan dulu ya, udah 1 jam ya. Ya ntar kamu pindah ke TokTok aja. Sama tadi aku mau ngasih bukti yang mana ya? Ya, keluarga TokTok yang mau nanti tanya-tanya buktinya apa nanti gue kasih lihat di handphone di Igoi ya. Bye Igoi, love you. Nah di TokTok aja nih ya, kita pakai handphone ini ya. Kalian mau nanya apa? Cus, gue fokus di satu handphone sekarang.
Gue bukan dukun sayang, prediksi-prediksi. Aku pindah sini ya, karena kalau misalnya di Igoi ada masa waktunya, kalau di Tok enggak. Bosan juga anjir ngerjain beginian. Kalau sambil live kan jadi nggak ngantuk, ya kan? Tapi ini udah mau metong, kayaknya harus dicas deh. Harus dicas sayang. Hidungnya bagus banget kak, thank you. Ya, mantap, udah di apa? Udah dicas. Sahrul udah dilaporin LL belum? Lagi nunggu siapa? Lagi nunggu Gaby Vesta. Kayak kan nanti kebanyakan yang ngetik udah salju belak, nggak, di sini nggak ada salju. Sambil makan kali ya. Tapi gue nggak ada garpu lagi guys. Sambil makan bekal tapi gue nggak ada garpu loh. Gue makannya pakai apa ya? Soya. Bisa makan pakai tangan. Gue bawa masak nasi sama bihun guys. Tapi nggak bawa garpu, masa pakai lengan? Bisa aja sih. Makan dulu kayak belum lapar sih. Nggak akan ditangkap, gue nggak nyebut nama. Ada guys, buat kalian yang warga awam ya, yang nggak tahu tentang itu, ada namanya saksi ahli ya. Kakak tiap hari masak nggak? Kalau misalnya kerja, kebanyakan aku masak. Ini bukan di bandara. Dokter O nggak khianatin NM kan, C? Enggak sih. Yoke di San Francisco. Kata Isa nggak bakal ketangkap. Menurut kakak gimana? Ya ada kemungkinan nggak dia ditangkap hari ini. Karena yang nge-backing dia Ica Marisa. Gue tanya nih, kayak gue kerja apa sih? Ground crew. SS bermasalah ya. Gue sampai kaget loh, kan gue itu Fitri Sahuteru loh. Ternyata Fitri Shine Mu apa? Gue sampai ada Fitri ngasih gua apa, kembang-kembang. Kak Vivi, siapa Kak Vivi? It's Nicole Bar. Hai, Kak Vivi siapa? Thank you Kak Inawati. Ya Masa Mawar. Dulu dokter. Kakak lipstiknya nggak pakai lipstik. Kak Vivi yang udah meninggal, nggak kenal. Nggak kenal karena waktu itu aku belum jadi war. Kak kenapa sih? Coba ya gue satu-satu ya, karena banyak yang itu, jadi gue sekolah. Kak kenapa sih orang hebat itu pada baik ke Om Sahrul? Siapakah dia sebenarnya kak? Dia itu pakai pemanis guys, jadi orang itu pada nurut sama dia. Orang goblok guys. Aku aja sampai kayak orang bodoh gitu ya.
orang-orang yang dekat sama Iza Zega tuh kayak yang orang tolol ya guys, makanya sampai orang-orang ngikutin dia bisa lama gitu karena dia pakai pemanis. Jadi kenapa dia harus satu rumah, satu apa gitu sama dia kan, biar ngikut terus, karena di situ dia bisa ngait sama orang, percaya nggak percaya ya. Kak, 2 tahun lalu aku solo terakhir ke SF tapi belum tahu Karaoke ya. Per jam berapa di San Francisco? Jam 10 malam. Karaoke masih temenan sama Kak Solana? Masih. Kak Vivi udah meninggal ya. Jam berapa di sana? 10. Shift kerja malam ya. Bahas SS Kak. Nah, sebenarnya Sheila Sofia itu bermasalah banyak sama orang ya, tapi itu masalah pribadi lah. Gue itu tegur karena gue kaget gitu, kok salah satu donaturnya Sheila gitu, walaupun gue nggak kenal Sheila ya. Gue DM dia, Mak ya, dia manggil gue emak gitu kan, gue manggil dia kakak ya kan, masa gue lebih tua dari dia gitu. Ya maksudnya sopan, karena kalau misalnya war kan emak gitu ya, makanya dipanggil mami ongong ya, makanya dipanggil itu karena itu dunia war-waran ya kan. Jadi si Sheila Sofia ini manggil gue emak Mayoke ya kan. Mau lihat nggak ininya? Gue kasih lihat lah ya. Sheila Sofia nih. Gue kasih lihat lah ya ininya, apa chattingannya ya. 26 Oktober ya. Salam kenal ya Mbak, karena dia follow gue. Gue kaget gue di follow sama Sheila Sofia kan. Mak, kau nggak di Indo kan? Di mana? Di itu kan. Dia manggil gue emak loh. Bisa lah Kak, kapan aja aku bisa ke Indonesia, gimana Kak Sheila? Nah, gigir-gigirnya tanggal 18 November karena visanya si Sahrul. Terus dia bilang, Mak, kenapa ini? Gitu kan. Heboh loh, ketahuan Kak Sheila yang ngirim Iza Zega. Nah, gitulah pokoknya ya. Kak, ulang dong ngomong sambil pegang hidung, coy. Mami onglong gitu. Aku udah dulu. Thank you Mami. Thank you Mrs. B. Aku dari dulu ngikutin kamu cek, belum sampai tidur. Mak Isa, kamu belum masuk penjara, jangan fitnah. Nggak ada yang bilang juga. Hah? Siapa tadi bilang? Mana? Mak Isa kan belum masuk penjara, jangan fitnah. Nggak ada yang bilang dia masuk penjara sekarang. Siapa yang bilang dia masuk penjara sekarang? Kemarin 2022 nih, gue kasih lihat ya buktinya ya. Waktu dia di penjara itu dia minta tolong sama gue, say. Hidung asli. Asli, say. Bisa pakai pemanis pengasihan magic ya, betul. Kak, kenapa belum jual fokus jualan parfum? Kenapa emang harus fokus? Sekarang sering di TikTok, iya, karena di Igoy aku lagi kena restrict. Kayak
Yoke nggak pengen temen lagi sama Mami Onglong. Enggak, Mami Onglong. Menurut Yoke, Sahrul bakal masuk ke jurang besi nggak? Menurut aku iya. Tapi faktanya mungkin perlu proses. Tapi ya kita doain aja biar dia nggak pulang lah guys. Anything is possible. Everything is possible ya. Tapi NM bilang pertengahan bulan Isa dipenjerong kak. Ya, I hope now. Kita berharap hari ini dia di penjara biar nggak pulang-pulang lagi ya. Sebel nggak sih lihat gayanya Om Mami orang gitu belagu nggak sih? Biasa aja. Karena gue tahu aslinya dia nggak kayak gitu guys. SSK siapa? Masih berteman nggak sama kakak Yolo? Masih dong. Masih sayang. Bahas Kasela kak, aku nggak begitu kenal Kasela. Aslinya gimana? Siapa aslinya? Masih berteman sama Mimola? Masih. Yoke lu bohong terus ya. Apa yang bohong coba? Magnum. Coba aku bohongnya di mana? Aku kasih tunjuk dah sama kamu deh. Bohongnya di mana sayang? Coba cus. Kayaknya cuma gua doang deh yang bisa nantangin orang bilang aku bohong. Cus. Aku aslinya Bandung. Coba nih, mumpung lu bilang gue bohong. Mana yang tadi Magnum bilang aku bohong? Sahrul aslinya gimana? Aslinya dia nggak kayak gitu guys ya, ada gila-gilanya sih, tapi nggak sesombong itu kok. Apa penyebabnya bermasalah sama Sahrul? Meldi, aku berdamai sama Meldi, dia kepanasan. Awak kenal Sahrul kenapa? Karena waktu itu aku bermasalah sama NM. Menurut Yoke, Sahrul bakal lolos juruslim besi nggak? Harusnya sih nggak. Yoke, Kaneki aslinya tajir nggak? Ya sekarang mungkin ya tajir. Sahrul emang musuhan sama Meldi ya, sampai mau bikin ikan laut pedas. PT-nya mau diambil sama si Isa. Makanya dia marah. Kalau Kaneki berteman nggak sama Yoke? Enggak. Dulu pernah dekat, cuman nggak pernah berteman gitu, nggak pernah ketemu juga in person. Meldi itu yang mana? Keponakannya Dewi Persik. Ci aslinya Fitri, iya bener. Gue baru tahu Nara Resident yang punyanya Ibu Rita siapa gitu. Pemilik bener nggak KPS itu manfaatin betul, dia memanfaatkan semua banyak orang, itu betul. Kak, kenapa sih kamu cowok tapi cantik banget? Aku insecure. Nggak usah insecure sayang. Selera lakinya berbeda. Aku berkenti, kamu enggak. Kan nggak mau bahas SS, udah dikasih duit kak, apa disuruh? Enggak ada yang ngasih aku duit. Mau dong kasih duit. Kasihan. Olah kenapa sama FS? Apa anak-anaknya almarhum papanya dibully?
ngebuzzer, diungkit-ungkit yang dulu-dulu. Kak, kalau Isa nggak hadiri panggilan polisi hari ini gimana? Jemput paksa? Nggak mungkin guys, sih jauh-jauh ke Surabaya terus nggak hadiri. Dia tuh jagoan karena dia dijamin sama si Marissa Ica. Nggak apa-apa Komi, tenang, aku yang jamin, dia bilang gitu. Makanya kan dia bisa masuk ke Indonesia nggak ada yang tahu karena dijamin sama siapa? Marissa Ica. Kenapa Sahrul benci sama NM? Awalnya kalau nggak salah karena Gaby berantem sama Nikita gara-gara Billy Saputra pakai masker. Mereka berantem di sosial media, terus si Sazega ikut-ikutan gitu loh. Barbarnya kayak gitu. So, you're gonna be with Sochi, but she already has somebody, so you're gonna catch one of the later flights with her. So, or after show. I don't know when it's taken or something. She should have been done already. Lagi kerja. And you know you're in lessons, so just chill. I didn't want to like bring you in for like on the car, so I was like, just come in for the whole day. I'll take it. Alright. Are you here for training pushback? No. Cargo loader? I did load it last week. I'm just trying to refresh my new stage. How is it? I'm doing the cargo loading. It's cool. You like it or not? Yeah, I had to, I would do it twice. Would you do a pushback or the cargo? I don't want to do pushback. Oh, so you rather do cargo? Okay. I'm a little bit nervous because I'm usually just doing like back room and then now they put me cargo, so. Yeah, I can always do that. Cargo probably the best way to go. Okay, good to know. I'll think it as a positive thing then. Yeah, it's fine. Baca komen Magnum Kak, kamu bilang penyebab kamu ditantang tuh, mana si Magnum. Gue lagi ngomong sama teman gue, lu ngomong mana si Magnum tadi, mana si Magnum. Gue lagi nyari di atas tuh, mana si Magnum. Dia ngomong apa? Magnum komi paste dong, cuma jangan sekali. Komennya 1.500. Lu komen sekali mah ketimpa. Gue lagi nyari komen lu nih. Tentang apa nih? Ini gue lagi scroll ke atas anjir. Mana? Yang tentang mana nih? Ngeri banget mulutnya penyebar hoax. Apa penyebar hoax, apa tentang apa? Katanya Yoke pernah numpang makan sama Sahrul. Nggak akan pernah, kata Kak Yoke. Apa coba yang mana? Yoke karenanya pernah. Lah kita kan bareng guys nih ya. Ingat gak yang video? Dengerin ya, kita cari ya di YouTube ya. Oh sakit ya kan, itu diduga, gue bilang diduga kan. Numpang makan sama Sahrul kan, itu kan yang dia bahas kan. Sabar ya, tuh lagi cari nih, ada videonya. Dibilang Yoke itu kalau kesini bawa Indomie sendiri, telur sendiri, itu sendiri. Masih inget nggak ada ngomong gitu sama Yudi Dove. Isa Zega Yoke. Mana ya yang ada si Yodi Dove-nya tuh. Ingat Kak?
kan kalian nanya. Nih ya, nggak usah jauh-jauh lah ya. Nih, kalau gua numpang makan, gak mungkin gua transfer dia 22 juta lebih nih ya. Ada nggak si magnumnya di sini nih? Ya, nih Ata pantau ya. No, nomornya nomor apa tuh nggak tahu, ngerti lah. Ya, makasih banyak Kak Yoke, God bless you. Ya, ini 2 juta ya. Kelihatan nggak transferannya? Ini lagi. Ya, 2 juta. Nih. Udah nyampe Kak Yoke, makasih banyak Kak Yoke, God bless you. Sama-sama Tak, happy birthday. Thank you Tak. Nih, 2022. Iya, buat surat pajak. Mana yang 22 juta? Ini 20 juta ya. Ata, sorry aku belum bisa bantu banyak-banyak ya Tak. Makasih banyak Kak, ini udah banget bantu. Tuhan berkati Kak Yoke selalu. Ya, sama-sama Tak, nggak usah bilang mami, aku nggak bisa bantu banyak, gimana aku jadi basikan menteri Fitri ya. Apalagi numpang nginep, gue mau bilang apa sih, mansion, Casablanca mansion ya kan, mansion. Kok gue nggak bisa ini nih ya. Nih, gue pernah ngontrak di Casablanca mansion nih ya. Nah, sampai apa, BPKB-nya gue nggak ngasih lihat. BPKB-nya Sahrul ada di sini ya. No, namanya siapa tuh? Kalian baca sendiri. Mobil Toyota Fortuner, namanya siapa? Indonesia Zwega ya, PT Indonesia Zega ya. Dia nitipnya di apartemen gue. Nih, apalagi tentang apalagi numpang makan, gue udah ngasih dia 22 juta lebih itu waktu. Live streaming yourself doing lessons? Hah? Live streaming yourself doing lessons? Ya, Okay. on me, not on the lesson. Oh. It's okay. Serious. Kayak kebener nggak ngarang budak. Iya dulu pernah. Sahrul live, yaudah. Cus dulu kalian nonton Sahrul, gue udah capek juga ya. Cus nonton. Bye.